Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini ibadah kita akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Untuk itu, masing-masing dipersilakan masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Marilah dengan rendah hati kita menghadap Tuhan, kita berdiri dan memuji, memuliakan Dia dengan menaikkan pujian dari PKJ 58 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Semua yang tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Silakan duduk. Puji-pujian berbalasan dari Mazmur 68 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan, melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel.
Hujan yang melimpah Engkau siramkan. Ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Saudara-saudara sidang jemaat, mari dengan segala kerendahan hati sebagai gereja, kita datang mengakui dosa di hadapan Tuhan, seperti kita katakan. Kami mengaku bahwa kami belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi yang akan diedarkan. Adapun nats yang mengiringi persembahan kita terambil dari Ulangan 12 ayatnya yang ke-26. Tetapi persembahkanlah kekudusanmu yang ada padamu, dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Saat ini ada 3 pundi yang akan diedarkan. Pundi pertama diperuntukkan untuk operasional jemaat, dan pundi kedua untuk badan pekerja sinode, dan pundi ketiga untuk diakonia. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sekarang beri syukur, baik hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun.
dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita masuk mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya berkat yang kami peroleh itu semata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa di sorga, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu di tempat ini dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman, lebih khusus saudara-saudara dalam nuansa 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca ada 3. 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. 2, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Dan yang ketiga dan sekaligus ini menjadi bahan utama untuk kita renungkan bersama-sama, Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali kepada kami. Seperti saat ini kami sudah boleh lagi di sini untuk beribadah kepadamu. Lebih khusus Tuhan dalam nuansa memperingati 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan sekarang ini firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, kiranya di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu itu, atas petunjuk dan restu-Mu lah kami diizinkan untuk boleh mengerti, dan bukan sekedar mengerti saja tetapi diberi kemampuan untuk menghidupkan firman ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama akan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh sekarang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dan dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa,
telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian sabda Tuhan ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini tanggal 24 Mei 2020 adalah merupakan minggu perayaan di dalam rangka memperingati 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan tema renungan kita minggu ini bertekun dalam doa bersama. Kita fokus pada Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, ut omnes unum sin, itulah semboyan daripada keesaan gereja. Artinya, semoga mereka semua menjadi satu. Dan ini saudara-saudara adalah doa Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, hari ulang tahun Persekutuan Gereja Indonesia yang ke-70 tahun adalah sebuah monumental untuk kita kembali merefleksikan semangat ukumenes, semangat kesatuan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, pada tahun 1950, gereja-gereja yang ada di Indonesia itu mempersatukan diri yang disebut dengan Dewan Gereja Indonesia. Dalam manifest pembentukan Dewan Gereja Indonesia tertulis tujuan daripada pembentukan Dewan Gereja-Gereja Indonesia itu adalah gereja di Indonesia menjadi satu menurut amanat Yesus. Pengalaman sejarah bersama saudara-saudara selama 70 tahun memperlihatkan bahwa gereja yang ada di Indonesia ini selalu bergumul dalam konteksnya. Dan saudara-saudara, Sidang Raya ke-10 tahun 1984 di Ambon, Dewan Gereja Indonesia ini berubah nama menjadi
Persekutuan Gereja Indonesia, dan dalam sidang raya itu dirumuskan 5 dokumen keesaan. 5 dokumen keesaan itu, saudara-saudara, ialah 1, dirumuskanlah bersama dan diakui serta diterima pokok-pokok tugas panggilan bersama. Kedua, saudara-saudara, pemahaman bersama iman Kristen. Yang ketiga, saudara, piagam saling mengakui dan saling menerima. Yang keempat, saudara-saudara, menuju kemandirian teologi, daya, dan dana. Yang kelima, saudara-saudara, dirumuskanlah tentang tata dasar persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, 5 dokumen keesaan ini mau mengamanatkan kepada kita bahwa keesaan gereja itu harus dilihat dalam konteks tugas panggilan bersama. Karena itu, saudara-saudara, untuk melaksanakan tugas panggilan bersama itu, maka saudara-saudara, anggota-anggota persekutuan gereja di Indonesia itu bersama-sama melihat dan mengakui 5 dokumen keesaan itu. Karena itu, maka gereja-gereja yang ada dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia itu melihat bahwa tugas panggilan bersama di Indonesia ini dilaksanakan dalam semangat okumene. Nah, baik saudara-saudara, kita kembali pada teks bacaan kita, Yohanes 17 ayat 1-11, yang akan kita renungkan bersama-sama dalam sorotan tema bertekun dalam doa bersama. Saudara-saudara, jika tema ini dihubungkan langsung dengan peringatan 70 tahun Persekutuan Gereja Indonesia, sesungguhnya pesan yang kuat sekali dari tema ini, sekali lagi saya ungkapkan, pesan yang paling kuat sekali dari tema ini sebenarnya mau mengingatkan kita begini, sudahkah Anda mendoakan gereja? Atau pernahkah Anda mendoakan gerejamu? Atau agak naik 1 digit, pernah Anda mendoakan pelayan-pelayan dalam gereja? Sebab banyak sekali orang sekarang itu, saudara-saudara, posisinya hanya apa? Berdiri pada posisi, maaf Pak, salah Bang. Tapi kalau ditanya, apa sudah pernah Anda mendoakan gereja ini? Karena itu saudara-saudara, benar orang pintar selalu mengatakan begini, kalau kita mau menjadi orang yang besar itu, balik paradigma itu. Jangan berkata apa sih yang gereja sudah berikan sama saya, tapi balik, apa sih yang sudah pernah saya berikan kepada gereja? John Kennedy itu orang besar sekali dari Amerika, saudara-saudara. Ada satu ungkapan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia bilang begini, jangan tanya pada negara apa yang negara sudah beri kepada saya, tapi tanya pada dirimu apa yang engkau sudah beri kepada negara. Pakai itu. Apa yang Anda sudah beri ke gereja ini? Apa Anda sudah pernah mendoakan gereja ini? Karena itu saudara-saudara, tema ini menantang kita. Bertekun dalam doa bersama itu tantangan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, berdoa itu memang adalah bukan hal yang sederhana. Berdoa itu bukan hal yang gampang. Meski hanya butuh mulut saja umat kami untuk berdoa, tetapi sesungguhnya doa itu memerlukan proses belajar dan progresnya, saudara-saudara, harus nyata. Pada umumnya, saudara-saudara, kita belajar berdoa, pertama-tama kita mendoakan diri kita sendiri dulu, tapi kemudian dalam progresnya kita sadar bahwa titik pusat doa mestinya bukan pada diri kita, tetapi pada Tuhan. Dan isinya mestinya bukan supaya kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Dia yang kepadanya kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa mengenai pergumulan corona, virus ini, jangan katakan karena keinginan kita, tapi katakan jika engkau berkehendak Tuhan. Karena pokok doa orang Kristen itu harus bertumbuh, saudara-saudara. Dia semakin meluas dan berkembang. Tadinya mungkin kita berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian berkembang ditujukan untuk orang lain, ditujukan kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan seterusnya untuk semua gereja, semua orang tanpa kecuali, pemerintah, bangsa, dan negara ini. Itulah uniknya
Dan itulah harus berdoa. Rada-rada gampang, rada-rada susah yang namanya berdoa. Nah, saudara-saudara, ada satu ilustrasi untuk kita yang namanya rada-rada gampang dan rada-rada sulit berdoa. Ilustrasi itu ceritanya begini. Ada seorang anak perempuan kecil, kalau di sekolah minggu kira-kira anak ini dia berada pada antara anak Indria dan anak kecil, karena dia baru tamat kanak-kanak. Seorang anak perempuan kecil punya seekor kucing kesayangan. Suatu saat kucing kesayangannya ini sakit. Di sekolah minggu dia sering dengar, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya, itu bisa menyembuhkan. Lalu dia tahu bahwa yang paling banyak berdoa di gereja itu adalah pendeta. Saat kucingnya sakit, karena rumahnya dekat dengan rumah pastori, dia lari-lari ke pastori menjumpai Pak Pendeta untuk datang mendoakan kucingnya. Tapi waktu itu Pak Pendeta sudah pakai dasi, mau pergi ikut sidang majelis. Anak kecil itu menghadang dia di depan pintu. Pak Pendeta, ada yang sakit di rumah saya. Waduh, Pak Pendeta ini bilang ini anak ini mengganggu ini. Kita sudah mau ikut sidang majelis, dia datang lagi. Tapi karena Pak Pendeta ingat bahwa bapaknya si anak ini pernah belikan dia motor Honda Revo warna putih. Terpaksa dia pergi ke rumahnya. Lalu tiba di rumahnya, pendeta itu tanya si anak kecil ini, "Nak, mana yang sakit?" Anak kecil ini menunjuk, "Over there." Artinya di sana, over there. Over there. The Pasiket. Di sebelah sana. Lalu Pak Pendeta itu ke sana, ke samping rumah itu, dan anak itu menunjukkan yang sakit ini kucing kesayangan saya. Waduh, Pak Pendeta ini kesal. Masa kucing kita dipanggil berdoa? Tapi karena dia tetap segan karena bapaknya tadi itu pernah belikan dia motor. Nah, lalu saudara-saudara apa yang terjadi? Pak Pendeta itu berdoa. Ayo nak kita berdoa. Apa yang dia katakan dalam doanya? Pak Pendeta itu bilang begini. Hai kucing, kalau mau mati, mati saja. Kalau mau hidup, hidup saja. Amin. Alhasil saudara-saudara, singkat cerita, kucing itu sembuh. Lanjut ceritanya saudara-saudara, suatu saat anak kecil ini bertiga bersama dengan ayah dan ibunya di atas mobil mau ke mall. Jalan-jalan. Ibunya bercerita kepada bapaknya, Pak Pendeta itu sakit loh. Anak kecil ini nangkap. Langsung dia berteriak, Pak, balik kita harus ke rumahnya Pak Pendeta. Pak Pendeta lagi sakit. Kenapa? Tidak, kita harus ke sana. Kasihan Pak Pendeta kalau sakit. Bapaknya ini bilang, wah ini ya anak sekolah minggu yang bagus masa depannya ini. Mencintai pendetanya. Baliklah mereka, tidak jadi ke mall, ke rumah Pak Pendeta yang sakit itu. Tiba di rumah betul Pak Pendeta lagi terbaring sakit. Tapi bukan sakit karena virus ya, sakit karena capek mungkin. Mereka mendekati, lalu singkat cerita, anak kecil itu minta untuk berdoa kepada Pak Pendeta. Orang semua senang, anak kecil ini mau berdoa untuk Pak Pendeta. Orang semua senang. Lalu anak kecil ini mulai berdoa, dia bilang begini, mari kita berdoa. Apa yang dia bilang? Dia bilang juga begini, Pak Pendeta, kalau mau mati, mati saja. Kalau mau sembuh, sembuh. Saya tidak tahu bagaimana hasil cerita itu, tapi itulah gambaran berdoa itu rada-rada gampang, rada-rada sulit. Tapi bukan pendeta Targoban ya, kira-kira pendeta siapa ini Pak Alda? Pendeta X lah, ya begitu. Ya pendeta X lah. Itulah rada-radanya sulit berdoa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 17 ayat 1-11 ini mengajak kita untuk berdoa bagi gereja. Sama seperti Yesus berdoa. Dia sungguh peduli dengan kesatuan para murid karena tanpa kesatuan tugas pelayanan itu akan terbengkalai. Bahkan gagal saudara-saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat para murid itu bercerai-berai. Karena itulah saudara-saudara, Yesus berdoa. Dan ia berdoa terutama saudara-saudara bagi para muridnya.
Mereka itu milikmu dan engkau telah memberi mereka kepadaku dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka, peliharalah mereka dalam namamu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gereja itu mesti berdoa. Mesti tekun berdoa. Pertama saudara-saudara, gereja itu harus tekun berdoa untuk dirinya sendiri. Berikut berdoa bagi keutuhan, berdoa bagi anggotanya, berdoa bagi pekerja pelayanannya, terutama dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Berdoa untuk semua orang. Saudara-saudara, berdoa adalah kekuatan yang penting dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian. Sebab di dalam doa, kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam berdoa juga, saudara-saudara, kita bisa menyampaikan tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan melalui itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Kekuatan bagi orang yang percaya. Yesus mengajarkan kita berdoa. Dan bukan sekedar mengajarkan, justru ia menugaskan kepada kita, menugaskan kepada gerejanya untuk berdoa. Yohanes 17 ini saudara-saudara berisi doa Tuhan Yesus. Agar supaya apa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Supaya kita ini jangan tercerai-berai. Sebab saudara-saudara, hambatan dalam pelayanan gereja itu sesungguhnya sekalipun tidak terlihat, tapi kuat sekali pengaruhnya. Hambatan pelayanan gereja itu bukan masalah uang, bukan karena gereja itu tidak punya uang lalu dia tidak bisa melayani. Tetapi yang sering menghambat gereja itu saudara-saudara ialah karena di dalam gereja itu sudah kurang orang-orang yang berdoa bagi dirinya sendiri. Sekali lagi saudara-saudara, yang paling besar menghambat pelayanan gereja itu sebenarnya bukan karena dia tidak punya uang, dia tidak punya dana, dia tidak punya tenaga. Tapi yang paling besar menghambat pelayanan gereja itu ialah sudah mulai kurang orang-orang dalam gereja itu berdoa untuk gereja itu. Karena itu minggu ini, dalam merayakan hari ulang tahun 70 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kita ditantang. Sudahkah Anda mendoakan gereja Anda? Sudahkah Bapak Ibu Saudara-saudara mendoakan gereja atau Raja Jemaat Galaksi ini? Kalau belum pernah, sadarlah dan doakan itu. Doakan pelayannya, doakan pekerjaannya, doakan keberadaannya. Doakan keluarganya, doakan anggota jemaatnya. Itu artinya apa saudara-saudara? Itu menuntut kepada kita menyeimbangkan posisi kita dalam orang yang berstatus sebagai anggota. Seimbangkan posisi antara hak dan kewajiban kita. Kita berhak mendapat pelayanan dari gereja, tetapi kita berkewajiban juga mendukung pelayanan gereja itu. Karena itu saudara-saudara, tawaran yang paling bagus ialah dukung terus-menerus gereja ini dengan doa. Tekunlah terus-menerus dalam doa supaya gereja ini berjalan dengan baik. Hindari dan kurangi untuk selalu hanya mau menyeroti dari hal-hal yang serba salah saja. Kurang-kurangi minta tuma apa salah bang. Yang ada di kana pogo utemi majelis gereja undi ko mimpa salah kurang-kurangi mito. Koyan na salah ya, kita butuh masukan, kita butuh kritik, silakan. Tapi percayalah, apa yang kita buat itu, kalau kita tulus dengan sungguh-sungguh kita buat, itu Tuhan dimuliakan di situ. Karena tujuan kita tidak ada yang lain. Yang kita buat inilah na pomala abi na puang. Tapo mau Pak Imas Solanasang. Itu yang disebut bertekun dalam doa. Mari kita rapatkan doa bersama-sama. Kita doakan terus-menerus gereja ini. Dan tentu bukan hanya sekedar berdoa saja. Mari kita dukung secara nyata. Supaya
pelayanan ini baik dan kita tetap menyatu. Demikian Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita sembahyang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, terutama kami warga gereja yang mempersekutukan diri dalam wadah persekutuan gereja Indonesia. Kami minggu ini merayakan dan memperingati 70 tahun berdirinya Persekutuan Gereja Indonesia. Berkatilah ini supaya semuanya berjalan dengan baik, dan kuatkan kami untuk terus-menerus tekun berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan supaya kami satu dalam pelayanan, satu dalam keesaan pelayanan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami selalu berserah dan bermohon kiranya Engkau mengasihi kami lewat gereja-Mu di sini, Gereja Toraja Jemaat Galaksi ini. Berkati gereja ini dalam wadah pelayanannya melalui wadah sekolah minggu, melalui wadah PPGT, PWGT, PKB, panitia-panitia yang terbentuk, pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang sakit. Di antaranya ialah Bapak MS Lumme, Bapak Lukas Elisa Lokollo, Bapak Seba Singkali, Bapak Grace dan Grafi, Bapak Willem Tanga, Penatua Yermia Uju. Padamu Tuhan ada kuasa, padamu Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya itu, karena itu lakukanlah untuk saudara-saudara kami ini. Saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini dan juga bagi mereka yang bersukacita dalam bentuk yang lain, terimalah sukacitanya itu supaya berbau harum di hadapan-Mu. Berkati keluarga kami agar supaya mereka baik melalui kehidupannya, melalui imannya, melalui kesehatannya. Secara khusus anak-anak dan cucu yang mereka anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, kegiatannya, perjalanannya, dan rencana-rencana hidupnya. Pergumulan-pergumulan pribadi, lepas pribadi dari umat-Mu, baik mereka yang bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, masalah pribadi dan keluarga, Tuhan, Engkaulah sumber penyelesaian dan kami selalu berserah kepadamu. Tuhan, kami terus-menerus berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung serbaguna ini. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kami agar suatu saat nanti boleh selesai dengan baik. Tuhan, terus-menerus kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan di seputaran corona ini. Kami mengeluh kepadamu sebab kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Dan jikalau mungkin bukan kehendak kami yang harus jadi, hentikanlah perkara ini supaya kami kembali normal. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hidup yang sementara kami jalani ini, banyak sekali Tuhan rencana kami, banyak sekali Tuhan pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Karena itu, izinkan kami pribadi lepas pribadi, menyampaikan pergumulan kami kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu indah untuk kami semua. Kami terus-menerus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergelut di garda terdepan menangani virus corona ini, mereka yang berjuang melalui tenaga-tenaga para medis di mana saja mereka berada, berikan mereka semangat supaya bekerja dengan baik. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, Tuhan lindungi siang dan malam supaya kami aman hidup di dalamnya. Oh Tuhan, inilah doa kami, ampunkan dosa kami, dengarkanlah doa ini, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu, melalui Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya persilakan kita berdiri semua. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Gereja bagai bendera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengemuklah samudera yang badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di sanalah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendak-Nya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 2 untuk menutup ibadah kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.